Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, tentu saja dalam kajian Sirah Nabawiyah yang merupakan rangkaian-rangkaian dari tema-tema sebelumnya. Mohon maaf pada kesempatan kali ini saya tidak menghadirkan PowerPoint berhubung sejak hari Jumat jatuh sakit ibu bapak. Sekarang masih dalam recovery sehingga dari sejak Jumat Sabtu tidak buka laptop gitunya, rada muter laptopnya. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya coba bawa kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabawi Al-Mukhtar, taman-taman yang bercahaya tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih. Ini karya Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri, ringkasan dari Rohiqul Maktum. Jadi yang Rohiqul Maktum itu yang edisi lengkapnya dan itu ada terjemahnya. Tapi kalau ini adalah edisi ringkasannya, poin-poin pentingnya saja, dan saya lihat belum ada terjemahannya, begitu ya, belum terlihat terjemahannya dan belum tersebar di toko-toko buku. Sekarang kita akan coba mulai bagaimana proses pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak dari bayi ya hingga remaja. Di sini dijelaskan proses penyusuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, wa awwalu man ardo'athu Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da ummihi Suwaibah. Jadi orang yang pertama kali memberikan ASI setelah ibunya Aminah itu adalah Suwaibah. Siapakah Suwaibah? Maulatu Abi Lahbin Bili bin Laha. Suwaibah itu adalah mantan hamba sahaya atau hamba sahaya perempuannya Abu Lahab. Jadi sebelum Abu Lahab ini jadi musuh kelak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya Abu Lahab pun terlibat dalam proses pengasuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masih ada kekeluargaan. Wa kanat qad ardo'at qablahu Hamzah bin Abdul Muthalib, dan juga Suwaibah ini sebelumnya menyusui atau memberikan ASI kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah putra Abdul Muthalib masih ada kekerabatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebut dengan paman Rasulullah Hamzah. Wa ba'dahu, dan setelahnya Suwaibah ini juga Aba Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi memberikan ASI kepada Salamah bin Abdul Asad. Fahum ikhwatu Shallallahu Alaihi Wasallam minar rodo'ah, dan semua yang tadi disebut mulai dari Hamzah kemudian dari Abu Salamah itu adalah keluarga atau saudara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesusu. Ya, dan dalam proses syariat Islam nanti haram hukumnya seseorang menikah dengan yang lainnya ketika ditemukan sejak kecilnya dia disusui oleh ibu yang sama. Dari perjalanan ini, proses memberikan ASI kepada siapa saja itu sudah hal yang biasa. Bahkan nanti di kultur orang Arab itu
ada semisal jasa pemberian ASI. Dan itu nanti secara medis juga ASI itu merupakan satu konsumsi bayi yang sangat baik untuk menumbuhkan daya tahan tubuh. Jadi ASI itu obat terbaik ya. Bahkan ketika seorang bayi itu demam, panas, ketika masih dalam proses pemberian ASI itu banyak saja diberikan ASI. Dan insya Allah seketika daya tahan tubuhnya akan pulih, ya, akan kembali. Dan sejak dulu begitu, jadi nggak ada tuh tradisi sufor, ya, susu formula. Jadi kalau anak ini kenapa akhlaknya kayak gini, ya itu produk sufor, kayaknya. Jadi nggak ada. Jadi dulu itu memang ASI, karena ASI ini sebagai sesuatu yang bisa menguatkan bayi. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan untuk memberikan ASI kepada bayi itu selama 2 tahun sempurna. Ya, itu menciptakan imunitas, imunisasi natural ya. Wa qad a'taqa Abu Lahbin ammatahu hadhihi farhan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab tidak tanggung-tanggung saking senangnya dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membebaskan hamba sahayanya. Jadi Abu Lahab pun senang dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya keur mah lucu Bu, Rasulullah teh bayinya. Kan dewasanya tampan Rasul itu. Tampan gitu ya. Ya lamun ketika sudah dewasanya tampan berarti bayinya pun lucu. Begitu ya. Nya ari keur bayi teh lucu cenah ari keur agung lucu, atau keur bayi mah lucu ari keur agung jadi goreng patut, itu biasanya enggak ya. Nah, bahkan saking senangnya Abu Lahab itu membebaskan hamba sahayanya ya, sebagai bentuk kebahagiaan Abu Lahab. Walakinahu sara min aladi a'daihi hinama qama bidakwati ilal Islam. Tapi Abu Lahab ini kemudian menjadi musuh terhebat ya bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebarkan dakwah Islam. Tapi patut kita ketahui, sebelum Rasulullah memproklamirkan dirinya sebagai Rasul, sebagai Nabi, Abu Lahab itu cinta kepada Rasulullah. Ya, Abu Lahab itu cinta kepada Rasulullah. Ya, sampai tadi membela-bela membebaskan hamba sayanya yang harga hamba saya itu tidak murah. Ya, tidak murah. Ya. Nah, ini jadi hikmah bagi kita. Kadang sesuatu kebenaran itu harus kita sampaikan. Qulil haqqo walau kana muron. Ucapkanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran itu dengan penuh bijaksana, dengan penuh lemah lembut, dengan penuh cara yang hikmah. Dengan cara yang seperti itu saja tetap Rasulullah dibenci oleh musuh-musuhnya, terlebih oleh Abu Lahab. Kemudian berikutnya proses penyusuan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nanti terjadi oleh seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad. Kana min adatil Arabi an yaltamisul marodi'a limawalidihim fil bawadi. Adalah menjadi kultur kebiasaan budaya orang Arab, mereka itu mencari bayi-bayi yang perlu disusui, bayi-bayi yang perlu diberi ASI. Dan itu biasanya hadir perempuan-perempuan ini di Bawadi. Bawadi itu daerah perkampungan, bukan daerah perkotaan. Dan nanti orang kota ini akan menyerahkan bayi-bayinya kepada perempuan-perempuan yang ada di kampung. Kenapa? Karena orang kota itu punya keyakinan kalau anak diberi ASI atau didiamkan di kota itu rentan akan terkena virus.
rentan akan terkena penyakit. Ya, kenapa? Karena kota itu salah satu peradaban budaya yang akulturasi budayanya sangat dahsyat. Orang yang hidup di kota, Ibu, orang mana wae, Ibu? Nu di kota? Ada orang Bandung, orang Jakarta, orang Bogor, orang Medan, orang Jawa, orang Batak, orang mana lagi? Banyak, Cicalengka ada. Sehingga akulturasi budayanya itu banyak. Dan kita tidak tahu bagaimana situasi satu daerah dengan daerah yang lainnya. Kebersihan satu daerah dengan daerah yang lainnya berkumpul di satu titik. Nah, inilah yang kemudian dikhawatirkan, termasuk juga Aminah khawatir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkena penyakit virus yang tersebar di perkotaan. Yang kedua, polusi perkotaan tidak sebaik dengan yang ada di kampung pedesaan, dan itu sudah dari dahulu, sudah sejak dulu seperti itu. Makanya kalau kita misalnya di kota penuh polusi dan sebagainya, berangkat ke desa, berangkat ke kampung, itu biasanya lebih steril, ya, lebih baik, ya, apalagi kampung-kampungnya yang betul-betul sangat pedalaman, gitu ya. Tapi kalau kampung-kampung yang sudah agak dekat ke kota-kota, nah sama saja sekarang mah kampung yang sudah bahkan sudah jadi kota, bahkan lebih dari kota, ya, pabrik-pabrik di sana didirikan kadang. Ya, tapi dulu pun seperti itu. Jadi populasi atau polusi yang ada di kota itu tidak lebih baik, ya, daripada yang ada di desa. Jadi di desa itu lebih steril, lebih bersih pemandangannya, penghijauannya. Yang ketiga, kenapa orang kampung yang datang ke kota untuk memberikan ASI dan diberikan kepercayaan oleh orang kota? Jadi nggak ada anggapan sieun diculik, cenah budak abi, enggak. Ya, memang karena dulu itu seperti itu, sudah menjadi kebiasaan, nggak mungkin. Karena salah satu tujuannya itu adalah dalam proses pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan bahasa. Karena orang kota punya keyakinan bahasa yang murni masih terjaga, belum terakulturasi, itu ada di desa, di kampung. Jadi punten Pak, mun istilah bahasa ayeuna mah Sunda orang kota jeung Sunda orang kampung beda. Itu beda. Saya ngobrol dengan Sunda orang kota dah. Awas hati-hati bisi gebis, makanya hati-hati bisi gebis. Jadi bahasa Indonesia kadang celetuk bahasa Sunda. Ya, dan orang kampung itu bahasanya masih terjaga. Belum ada pertukaran sehingga menjaga bahasa dan sebagainya. Kalau di kota karena banyak bahasa heterogen, tidak homogen, tidak satu corak bahasanya, sehingga jelek pendidikannya. Anak saya, ibu bapak yang pertama itu komunikasi yang saya ajarkan, bahasa yang saya ajarkan itu sehari-hari bahasa Sunda. Ya, karena saya orang Sunda, walaupun Sundanya Sunda kota, tapi istri saya orang Sunda, tapi Sundanya Sunda Banjaran. Alah, kampung lah, desa ya, masuk desa gitu. Tapi bagus gitu ya, komunikasi Sunda dan sebagainya. Itu kami ajarkan di usia 2 tahun, ya, bahkan sebelum itu Sunda. Pindah saja kontrakan, Bu. Dan teman-temannya, lingkungannya bahasa Indonesia, jadi bingung, Bu. Sekarang itu jadi bahasa Indonesia malah. Karena anak kebingungan juga gitu ya, ketika dia di rumah komunikasi bahasa Sunda dengan teman-temannya bahasa Indonesia, sehingga ada kebingungan anak itu. Sehingga saya putuskan, ya sudahlah, orang ngelehanunya pakai bahasa Indonesia gitu. Apalagi anak yang kedua, yang ketiga, yang kedua itu mah sudah lingkungannya bahasa Indonesia, sehingga kalau saya ngobrol bahasa Sunda teh rada olohok anak gitu ya, bingung. Dibawa ke abahnya yang ada di Banjaran, kan itu bahasa Sunda, Bu. Gitu. Anak juga kebingungan, abahnya mengalah jadi bahasa Indonesia. Begitu, ya. Nah, saya kalau dakwah di perkotaan
itu banyaknya bahasa Indonesia. Ya, karena ya saya sebelum khutbah, sebelum ceramah tanya dulu. Ini bahasa Sunda, bahasa Indonesia saja Ustaz. Tapi kalau saya ke kampung pakai bahasa Indonesia, wah itu dikritik. Ya. Asa bahasa formal sana kurang mengena kepada hati. Jadi kirang merenah kana mana. Gitu. Ya, jadi kalau saya ke desa itu pasti bahasa Sunda, walaupun Sundanya seadanya. Nah, ini pun diantara tradisi dulu seperti itu. Makanya ketika Rasulullah SAW tumbuh kembangnya di Badawa, di pedesaan, secara bahasa Arabnya masih bahasa Arab murni, yang kita sebut dengan bahasa Arab Fusha, gitu. Makanya kan Jawamiul Kalim Rasulullah itu. Jadi kalimatnya itu indah didengar, manis didengar. Kalau dakwah itu enak, orang yang memperhatikannya itu akan terenyuh. Karena ya selain oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan, ya, juga memang dari segi prosesnya pun Nabi Shallallahu alaihi wasallam diasuh, ya, diberikan ASI oleh lingkungan yang ada di pedesaan yang secara bahasa itu sangat terjaga. Iba'adan lahum an amrodin al-hawadir, sebagai bentuk menjauhkan diri dari berbagai penyakit, ya. Nah, kemudian waliyahtanu lisanal arabi fi madihim, agar juga mereka bisa melatih bahasa Arab yang fasih di tempat-tempat mereka. Wa qadarullahu, dan Allah menakdirkan, anja'at niswatun min bani Sa'd bin Bakr bin Hauzan, dari perempuan-perempuan kabilah Bani Sa'ad, satu pedesaan namanya ada Bani Sa'ad. Yatlubna rodoa, mereka itu perempuan-perempuan itu datang ke kota ngabring, Bu. Ngabring itu bisa puluhan wanita ke kota. Dalam rangka apa? Yatlubna rodoa, untuk mencari bayi yang akan diberi ASI. Fa'arodo Nabiya Shallallahu alaihi wasallam alaihinna kullahunna, lalu kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disodorkan kepada perempuan-perempuan Bani Sa'ad, perempuan-perempuan yang berasal dari kampung Bani Sa'ad. Apa yang terjadi? Fa'abayna an yardo'nahu li ajli yatimihi. Tidak ada satupun perempuan dari kampung Bani Sa'ad menerima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bukan karena Rasulullah tidak lucu. Tahu mereka pun ya lucu gitu ya, teh budak teh digantengan. Bukan karena itunya, tapi li ajli yatimihi, karena Rasulullah itu anak yatim. Dan secara kalkulasi bisnis, kalau ini bayinya anak yatim, maka bayarannya pun yatim. Tidak akan sesuai ekspektasi. Kiranya yang harusnya berapa juta, ini malah ratusan ribu, begitu ya. Yang harusnya mereka itu bisa kaya dengan memberi ASI kepada bayinya, kan apa tuh, Bu? Modal ASI si ibunya sing makan yang enak-enak ya, yang sehat-sehat itu. Tapi terus kan mengalir secara gaji, secara upah. Dan ASI itu memang sejak dulu rata-rata 2 tahun, walaupun nanti ada yang 6 bulan pertama. Walaupun 6 bulan itu nanti ada juga penawaran mau dilanjutkan lagi atau tidak gitu. Tapi maksimalnya memang dulu 2 tahun. 2 tahun atau Bu, sok ya. Tapi mereka akan banyak upah. Nah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam anak yatim, mereka bingung nanti siapa yang akan memberi upahnya. Sehebat-hebatnya seorang wanita dalam karirnya tetap tidak sehebat laki-laki. Jadi kalau perempuan mah heureut lengkah lah, ya, takut digoda dan sebagainya. Kalau laki-laki kan dari sejak dulu kan bisa ke berbagai negara, berbagai kota, itu dari Syam, begitulah, lebih luas langkahnya secara kultur dulu Arab jahiliyah, begitu. Makanya tidak ada satupun yang menerima Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Walam tajid ihdan niswah. Nah, ditakdirkan ada satu perempuan dari sekian banyak perempuan yang mencari bayi untuk diberikan ASI, ada satu perempuan yang tidak mendapatkan bayi. Siapa? Halimah binti Abi Du'aib. Siapa, Bu? Halimah binti Abi Du'aib. Ya, Halimah. Jadi dari sekian perempuan kampung Bani Sa'ad, satu perempuan yang tidak mendapatkan bayi, yaitu Halimah. Maka dalam keadaan terpaksa, terpaksa, Bu, jauh-jauh dari kampung Bani Sa'ad ke kota, tapi pulang tidak mendapatkan apa, tidak mendapatkan baik. Biasalah ya, sasieureun sabeunjeureun we, begitulah. Tapi justru dari sanalah kehidupan Halimah mulai menjadi baik, mulai menjadi meningkat. Bukan karena bayaran dari Rasulullah, dari ibunya, dari keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena kehadiran bayi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan hidup Halimah penuh keberkahan. Kita akan sebut bagaimana keberkahan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diasuh oleh Halimah. Pertama, wa mimma ruwiya min hadhil barokat, di antara yang diceritakan dalam riwayat-riwayat tentang keberkahan-keberkahan yang didapati oleh Halimah, anna Halimah lamma ja'at ila Makkah kanal ayyamu jadbin wa qahtin. Ketika Halimah tiba ke kota Mekah, itu adalah pada masa-masa musim-musim, pada hari-hari kekeringan dan paceklik. Jadi memang Halimah ini berangkat dalam kondisi di daerah kampungnya mengalami masa paceklik, mengalami masa kekeringan, mengalami masa gagal panen. Wa kanat ma'aha atan, dan juga Halimah ini memiliki kendaraan yang diberi nama atan. Jadi lebih rendah daripada himar. Ada kuda, ada unta, kendaraan mewah. Unta, kuda itu termasuk kendaraan mewah. Jadi kalau orang punya unta, punya kuda, semisal orang punya mobil. Jadi kendaraan mewah waktu itu. Kemudian di bawahnya ada himar. Anggaplah himar itu motor, gitu ya. Nah, saya himar, baru punya himar, baru punya motor. Di bawah himar ada yang disebut dengan atan. Himar yang menyedihkan, kurus. Selain kurus, boyot Pak, jalannya itu. Pami motor mana onatunya? Backjul, tapi backjulnya ya banyak mogoknya. Jadi kalau Bapak, Ibu ya punya kendaraan backjul, sedikit-sedikit mogok, dulu sudah ada sunahnya. Namanya atan, ya, yang dimiliki oleh Halimah. Bahkan kanat abdo dabatin, itu kendaraan yang paling lelet, paling lama. Jadi Halimah datangnya ke kota Mekah terakhir karena kendaraannya telat. Pulangnya pun terakhir, tertinggal oleh himar-himar, keledai-keledai milik wanita yang lainnya yang dibersamai oleh suami-suaminya. Ya, li ajli do'fi wal hazal, karena kendaraan yang bernama atan atau himar keledai betina itu sangat lemah lagi kurus. Wa kana cemahana nakotun, dan beliau pun memiliki seekor sapi betina, ya, atau unta betina begitu. Yang kemudian si unta betinanya itu karena saking kurusnya juga, susunya itu tidak bisa diperas, gitu ya, tidak bisa diperas gitu. Jadi susunya gitu ya. Kenapa unta sebagai kendaraannya, unta sebagai bahan konsumsi, sedangkan himarnya, keledai yang bernama atanya sebagai kendaraannya. Jadi dua kendaraan yang dibawanya itu.
Jadi unta mah untuk bekal. Wa kana laha waladun sogirun, dan dia pun membawa anak, Bu. Jadi selain mencari bayi, dia pun sedang membawa bayi dirinya. Yang kerjaannya itu ya beki menangis. Kenapa menangis? Karena air susu yang dimiliki Halimah itu tidak banyak. Ya, bahasa Sundanya mah apa, Bu? Tederesnya gitu. Tidak banyak gitu. Tidak subur. Gitu. Wa yusarihu tulalayl li ajlil ju walayana, bahkan selalu berteriak di malam harinya. Bu pernah dengar, Bu, tetangga si anaknya teh nangis we jeung nangis. Itu teh hoyong mimi, Bu. Ngan ibu nanti berateuy gitu. Jadi we nangis gitu ya. Walayanam, sehingga Halimah pun begadang. Jadi kalau ibu bapak punya bayi suka begadang, memang dulunya begitu, Bu. Ya, sudah dari sejak dulunya begitu, kurang tidur dan sebagainya baik. Tapi kalau anak sudah dewasa biasanya sudah lebih jongjon. Wala yatruku abawaihi yanama, bahkan juga ibu bapaknya senantiasa begadang. Falamma ja'at Halimatun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rohliha, maka ketika Halimah membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, ini nih langsung ketika membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya, maka wa wadu'athu fi hujriha aqbala alaih, lalu kemudian Halimah memberikan ASI kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima sya'a min labanin, ya, fasyariba hatta rawiya. Lalu kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui atau disusui, menyusu dalam keadaan kenyang. Nah, ini keanehannya. Jadi ketika kepada bayinya itu sedikit asinya itu, tapi ketika kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asinya banyak keluar. Ya, Bapak jangan membayangkan bagaimana seperti itu, saya juga kurang tahu. Tapi Rasulullah sampai kenyang. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta rawiya, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang, wa syariba mau ibnaha sogiro, maka langsung anaknya Halimah diberikan susu. Sampai kemudian anaknya pun ikut kenyang. Itu keanehan Halimah. Nah, cenada tadi masa kediknya sedikit, tapi ketika disusukan kepada Rasulullah maka menjadi banyak, sehingga Rasulullah tidur nyenyak, bayinya pun tidur nyenyak, Halimah dan suaminya pun tidur. Nah, gitu. Nikmat hidup ya. Ini yang kita sebut dengan keberkahan. Kemudian falamma waqama zaujuha ila naqati fawajadaha hafilan bil labani wa haliba minha mantahaya bisyurbihi riyan wa syi'aban. Lalu kemudian suaminya mencoba memeras unta yang juga si air susu unta itu sedikit. Tapi dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ya si unta yang air susunya sedikit itu menjadi banyak. Jadi ketika diperas sangat banyak. Ibu bapaknya Halimah dan suaminya akhirnya mampu mengkonsumsi susu itu sehingga kekenyangan dan kemudian bisa tidur dengan nyenyak. Luar biasa. Susunya Halimah, ya, aslinya Halimah menjadi banyak, untanya yang kemudian sedikit susunya menjadi banyak pula. Lalu kemudian yang ketiga, walamma kharaja raji'ina ila badiyah, ketika Halimah dan suaminya pulang ke desanya Bani Sa'ad, rokabat Halimah tutil kalatan, maka Halimah itu mengendarai himar yang lelet. Wa hamilat ma'ahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Halimah membawa Rasulullah, menaikkan Rasulullah di unta yang lelet tersebut. Fa asra'atil atan, tiba-tiba unta itu berjalan cepat. Aneh, Bu.
Asalna 60 cc jadi 125 cc. Lalu kemudian hatta qata'at birokbi walam yastati lihau kitiha syai'an minal khumur. Yang asalnya kemudian tertinggal, yang tertinggal jauh, mereka yang sudah jauh itu bisa tersusul. Ya, disalib eta mah. Allah katubu. Ya, mereka pun yang tahu bagaimana kondisi himar itu menjadi kaget. Mai ngadadak gancang kieu gitu. Nah, dipecut atau pakai doping apa ini? Tiba-tiba seperti itu. Itulah keberkahan yang didapati oleh Halimah. Tidak sampai di sana. Keberkahannya itu pun bertambah banyak, ya, bertambah hebat ketika beliau tiba di rumahnya. Lalu kemudian ketika tiba di rumahnya, maka beliau itu punya ya angon-angon lah. Jadi punya tanaman, punya domba gitu ya, dan itu dulu begitu orang kampung kan. Jadi uang mah nggak banyak sebenarnya, tapi kan cengek kari metik punya atau wortel tinggal ngambil. Ya, apa yang diinginkan kan ada di halaman biasanya begitu. Tapi ketika meser gas rada oloh, bingung mereka itu. Makanya dulu itu pakai apa itu Pak? Suluh kan? Suluh gitu. Jadi sirkulasi sampah teh betul-betul nyambung gitu. Tidak ada yang tersisa. Tapi ketika mau beli ini mau beli itu sulit kalau menggunakan uang. Makanya dulu itu masih ada sistem barter. Ya, misalnya ada yang jualan tukang cendol. Gitu, Pak, beli Pak cendol. Nih dibayar oleh sasikat cau ya, pisang ya, satu sisir gitu. Itu dulu mah. Ayeuna masih gana sesahnya. Beli ini harus dibayar dibarter dengan pisang. Nah, domba-domba yang kering, domba-domba yang kurus, rumput-rumput yang kering, dengan hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tanaman-tanaman menjadi menghijau, subur, ya, dan bisa panen. Lalu domba-domba yang kering, ya, tiba-tiba secara bertahap menjadi gemuk, sehat. Nah, dari alasan itulah kemudian baqaun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi Bani Sa'ad ba'da rodoah. Nanti kemudian hari Halimah ini meminta ke ibunya, memohon kepada ibunya, yaitu ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah, agar diperpanjang lagi menyusuinya, karena merasa perubahan yang ada di kehidupan Halimah dengan kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat baik, meningkat, ya. Makanya di sini dikatakan wa kanat Halimatun ta'ti bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ummihi wa usratihi kulasanatin asyarin. Adalah Halimah membawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibunya dan keluarganya setiap tahun itu kulisit tati asyurin, setiap 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali datang kepada ibunya menginformasikan tumbuh kembang Rasulullah, begini nih Rasulullah itu alhamdulillah sudah sehat dan sebagainya. Sumatarju bihi ila badiyati fi Bani Sa'ad, setelah 6 bulan balik lagi. Falama iktamalat muddatu rodoah wa fatomathu, ketika masa rodoahnya sudah sempurna, sudah selesai, wajaat bihi ila ummihi, lalu kemudian datang kepada ibunya, harosat ala bakoihi, menginginkan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama Halimah. Lamma ro'at minal barokati wal khairi, ketika kebaikan dan keberkahan menimpa dirinya. Fatolabat min ummi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antajrukahu indaha hatta yagludo. Maka Halimah meminta, merayu kepada ibunya Aminah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersamanya hatta yagludo, hingga beranjak dewasa. Gitu ya, itu sareng abi heula we diurus dan sebagainya, masalah makan dan itu saya jamin gitu ya, jadi nggak usah dibayar pun nggak apa-apa.
Fa innaha takhafu alaihi waba'u Makkah, dengan alasan khawatir nanti penyakit wabah virus yang ada di kota Mekah bisa menjangkit Rasul. Bisaannya Halimah nyingsieunaana, padahal sebenarnya bukan itu alasannya, karena merasakan banyak kebaikan, banyak keberkahan yang menimpa Halimah. Kemudian farodiyat umuhu bidzalika, maka Aminah pun meridho ya dengan alasan hal itu. Warojaat bihi Halimatu ila baitiha mustabsyiratan masruratan, maka Halimah pulang ke rumahnya dalam keadaan bergembira. Wahnya atau pisan atuh kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam indah ba'da dalika nahwa sintaini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Halimah itu lebih kurang 2 tahun. Summa waqa'at hadisatun gharibah ahdasat khaufan fi Halimati zaujiha hatta radda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ila ummihi, hingga kemudian nanti ada peristiwa yang peristiwa ini menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa itu disebut dengan syaqqu sodri, pembelahan dada kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dada Rasulullah pernah dibelah, ya, diambil jantungnya oleh Jibril, lalu dicuci oleh air Zam-Zam, ya, bagian dari kotor dari setannya itu dibuang, itu kemudian tersisalah bersih. Dan itu disaksikan oleh teman-temannya Rasulullah ketika masa kecil. Makanya nanti ada sahabat yang menceritakan bahwa masih terlihat bekas belahan itu, masih terlihat, dan itu kaget orang-orang yang ada di sana, sampai kemudian disampaikan kepada Halimah bahwa Rasulullah itu ada yang nyulik, ada yang menganiaya, dan seterusnya. Nah, dari ketakutan itulah kemudian Halimah nanti mengembalikan kepada ibunya, karena ada peristiwa itu. Ya, sekali lagi Ibu Bapak, ini tetap skenario Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah, dan titik dakwahnya ada di kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah adalah satu kota yang heterogen. Berbagai orang ada di sana, berbagai kabilah ada di sana, apalagi nanti musim haji. Berbagai negara ke sana, maka dimungkinkan dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau dimulai di kota Mekah, penyebarannya akan luas. Sehingga Rasulullah ketika dakwah di kota Mekah itu mudah viralnya. Begitu ya. Ya, sama saya juga kalau misalnya dakwahnya di kampung, ya sulit viralnya. Kecuali sekarang mah kampungnya pakai live streaming ya, pakai media, ya, sehingga bisa terkenal kemana-mana. Nah, dulu pun konsep viralnya begitu. Rasulullah dikembalikan lagi supaya titik dakwahnya di sana. Kemudian hikmahnya, ya, ini menjadi pelajaran bagi kita, Ibu Bapak, bahwa kalau ada orang baik di keluarga kita, orang yang taat, orang yang ahli ibadah, itu akan menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Ya. Jadi kalau di keluarga itu justru orangnya bukan orang baik, orang jahat, tidak taat kepada Allah, bukan ahli ibadah, ya, baca Quran pun misalnya setahun sekali, bulan Ramadan misalnya, di sana tidak ditanamkan kebaikan-kebaikan, biasanya tidak akan muncul keberkahan. Jadi keberkahan itu akan muncul ketika di dalam keluarga itu muncul juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, kalau Halimah makan kebaikannya adalah Rasulullah simbol, karena sebagai orang terpilih. Kalau kita nggak ada, kita bukan orang terpilih, istri kita bukan orang terpilih, anak kita juga bukan orang terpilih, maka jadilah menjadi orang yang terbaik. Jadilah menjadi orang yang terpilih. Maksudnya apa? Banyak melakukan kebaikan, ya, baca Al-Qur'an, gitu, tadarus, lalu ajak keluarga itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lakukan itu semua, keberkahan akan muncul. Ya, keberkahan akan
muncul. Dan ini yang dirasakan oleh Halimah. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita pun diperintahkan untuk memperhatikan anak yatim, gitu ya, untuk memperhatikan anak yatim. Apalagi kalau anak yatimnya itu soleh, hafal Quran misalnya, atau misalnya dekat dengan Quran, ibadahnya baik, tapi dia anak yatim, gak punya ayah, biaya sekolahnya, biaya ininya sangat keteteran, maka ada kewajiban kita untuk membantunya. Insya Allah ketika kita membantu anak yatim yang soleh itu, rajin belajar, rajin membaca Quran, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara nominal uang kita keluar, tapi yakinlah dengan kisah ini justru keberkahan dari langit akan oleh Allah bukakan, sehingga kehidupan kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, itu di antara hikmah yang mesti kita ambil dari proses penyusuan yang dilakukan oleh Halimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga keberkahan-keberkahan yang dialaminya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas juga tragedi pembelahan dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kemudian nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan kepada ibunya, lalu tidak lama kemudian ibunya wafat, lalu kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama juga kemudian Abdul Muthalib meninggal, lalu kemudian diasuh oleh pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah orang yang keluarganya sudah banyak anak, ditambah harus dengan incunya Rasulullah. Tapi ternyata kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah keberkahan, sama seperti dialami oleh Halimah. Sampai nanti ada kisah Abu Thalib itu makanannya teh sepiring, tapi harus dimakan oleh banyak orang, oleh dirinya, oleh istrinya, oleh anak-anaknya, ditambah oleh Rasulullah. Tapi ternyata dengan sepiring itu membuat kenyang keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlibat dalam makan tersebut. Ya. Bilih orang tuang tewareg-wareg, buah-buah teberkah bu. Ya. Tapi kalau misalnya kita makan berkah, ya insya Allah walaupun sedikit, tapi bisa. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf pada kesempatan kali ini tidak bisa menghadirkan PowerPoint. Mudah-mudahan di bulan depan bisa dihadirkan PowerPoint-nya, juga bisa disiapkan lebih maksimal lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.